lagi sepi yang daftar kan, biasa rame terus. Ke kanan bisa ya. Ada perempuan lihat kamera langsung ada itu ya? Langsung masuk TV? Nggak ada orang. Itu kita fokus ke depan. Kalau hubungan dengan prodi dan orang-orang orang seperti orang yang bisa bukan putra daerah Maluku Utara tidak punya kemampuan yang memang belum baik. Kamu apa gunanya dibuat kalau lulusan terbaiknya orang apa sih? Total yang sudah masuk itu sekitar Bisa lebih. Ini bicara persoalan Raul ya. Dia punya nilai, dia masuk di PAN, gabung di PAN, jadi pengurus di PAN sejak PAN berdiri. Itu nilai yang besar. Ari Sudarsono. Kebijakan DPP itu belum. Memang belum keluar. Ya. Semalam diputuskan. Itu Mas, yang nggak masuk dari Hilal Hamdi udah nggak masuk ya. Hilal enggak. Bang. Tapi Yahya itu dulu masuk struktur partai ke situ. Siapa? Yahya Muhammad. Yahya Istanti. Itu pengurus lama. Tapi waktu itu dia cuti, ada suami yang masuk. Daerah pemilihan Maluku Utara. Sudah dikeluarkan karena kasus dulu dia. Anu KKP ini. Iya ya, kalau kemudian muncul nama Raul Hakim orang Saleh. Ini memang sering mulanya mungkin hanya beberapa orang. Ininya kok sudah oh, udah diserahkan. Baru Oh, ini dia ya, di sini. Nah, ini saya kasih yang masuk. Belum. Baru berdasarkan Aja. STP. Nah ini siapa namanya? Evi? Helvi. Helvi, perempuan ya? Iya, insya Allah. Di Partai Keadilan itu kan partai kader ya. Jadi yang memang sering kali ditekankan oleh kita tuh bagaimana kaderisasi dari mulai anggota pemula, kemudian nanti naik menjadi anggota muda ya, sampai anggota ahli itu kita usahakan bisa berjalan secara sinambung gitu. Tapi jumlah 57% adalah kader wanita ini sangat luar biasa ini bagi satu partai. Iya, betul. Memang. Oh, sorry. Di apa namanya PKS ini kan luar biasa sekali. Iya. Itu kenapa ya bisa begitu? Jadi selama ini kita itu berjalan dengan sistem yang teratur gitu ya, sistem yang teratur untuk pembinaan dari mulai tingkat bawah, dari mulai kader pemula sampai kader muda ya, sampai nanti ujungnya kader ahli itu ya, tingkat ahli. Itu senantiasa itu ada kajian-kajian rutin gitu. Dan itu yang memelihara apa istilahnya itu komitmen ya, komitmen kader terhadap partai. Jadi komitmen kader terhadap partai itu terus dibina lewat kajian-kajian ya, sehingga mereka bisa benar-benar menjadi kader yang mumpuni dan insya Allah tidak diragukan komitmennya gitu, komitmennya terhadap partai. Sehingga ketika pada saat ini partai membutuhkan mereka untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang bisa amanah, mereka itu secara psikologis memang sudah merasa bahwa partai ini adalah milik kita gitu. Sehingga nggak kesulitan. Dan dengan kajian-kajian yang terus diasah, mereka juga insya Allah punya kepercayaan diri yang kuat ya, karena merasa punya banyak bekal.
Jadi tidak Dengan kajian semata-mata hanya untuk memenuhi kuota perempuan Iya, saja betul. gitu. Artinya memang selama ini itu sudah disiapkan sedemikian rupa bagaimana kader-kader Partai Keadilan ya, termasuk adalah kader wanitanya itu disiapkan menjadi kader-kader yang militan. Lewat kajian-kajian baik yang sifatnya rutin tadi tiap pekan ya, kajian grup atau lewat kajian diskusi ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain, katakanlah bedah buku dan sebagainya. Memang sudah terbiasa dengan irama militansi semacam itu gitu. Yang paling Misalnya di daerah itu data detailnya nggak ada ya, tapi kalau yang terbanyak itu yang sudah kelihatan itu di DKI Jakarta gitu. Kalau misalnya kita kegiatan misalnya ada kebanjiran gitu kan atau kebakaran dan sebagainya, pasti yang turun pertama ke lapangan itu ya kebanyakan memang wanita akhwat ya, dengan dapur umumnya, dengan pelayanan kesehatan dan sebagainya gitu. terakhir Bu, ada nama-nama yang artis atau Artis apa gitu ya. gitu. Ya kemarin yang sudah masuk ya sebagai caleg untuk Partai Keadilan itu adalah Anneke Putri. Ya Anneke Putri. Kalau Neno Warisman, beliau mau ya menjadi curkam, tapi dia ingin bermain dari kejauhan gitu, jadi nggak mau langsung dicalonkan. Kemudian kalau Ustazah Herlini Amran, kalau yang rajin membaca majalah, ya majalah Umi juga beliau adalah narasumber untuk konsultasi tentang wanita, tentang keluarga dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi juga yang sudah cukup mungkin di kalangan masyarakat dikenal itu Ustazah Rohana. Ustazah Rohana itu ketua Salimah, ketua Ormas Salimah, sama Ustazah Yoyusroh. Kalau Bu Yoyusroh yang sekarang sudah menjadi anggota DPR juga. Oh iya. Oke. DPR. Ya, saya minta atau campur bayaran ya. Jadi kami mau mengutamakan itu dan kita tiket 24 jam untuk sambil megang barangkali SKCK-nya gitu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Metro TV. Saya ini adalah salah seorang ketua dari Partai Nahdlatul Ummah Indonesia yang dalam urutannya sebagai kontestan pemilu nomor 12. Dalam kaitannya dengan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian SKCK ini, saya sangat berterima kasih sekali kepada Polri, di mana dalam pengurusan ini, dalam ngurus SKCK ini tidak ada kesulitan sedikit pun. Sebab saya mengantarkan ke sini anggota-anggota dari Partai Nahdlatul Ummah ngurus SKCK ini adalah datang tengah malam juga diterima, kita ketok pintu sebagai petugasnya juga diterima, kemudian juga di kantor juga diterima, hari-hari libur juga diterima. Dan tidak sekedar diterima, begitu juga penanganannya adalah sangat menggembirakan. Ini bukan basa-basi, akan tetapi dan bukan kata orang, akan tetapi ini adalah merupakan satu hal yang saya rasakan sendiri karena saya langsung ke sini, diterima dengan baik, ditangani dengan cepat, bahkan begitu berkas diserahkan, kita menunggu kurang lebih 10 menit dah, kita udah selesai. Bahkan udah Pak tunggu sebentar dikit, padahal mau ditinggal itu karena biasanya pengurusan di departemen lain, instansi lain itu adalah lama. Nggak taunya begitu kita keluar masuk lagi udah jadi. Sejauh ini udah berapa caleg Pak yang ngurus SKCK? Dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah itu sudah ada 152. Itu berkas yang diserahkan tadi apa ya ke sini? Berkas yang diserahkan adalah fotokopi KK, fotokopi KTP, kemudian foto ukuran 4x6, kemudian surat pengantar dari kelurahan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, disitulah kami melakukan bersama. 400 dikurangi ini jadi sekitar. Tadi ngurusnya jam berapa? Kenapa baru sekarang Pak ngurusnya kan udah dari itu katanya suruh kerja. Ya, Ibu apa Bu? kerja. Udah ininya dari Anak minum aja. Di tempat saya aja, Bu. Ibu biar sama bapaknya ya.
apa Ibu? Dari PNIM Pak. Oh iya, oke. Selamat datang. Silakan. Saya dari sini yang melayani Ibu. Metron Murani City. Iya nih Pak, macet. Jam berapa nanti siarannya? Mana tuh? Mestinya benerin. Iya. 1860 ya? Yang sudah Ada ya. Kita minta aslinya untuk tapi kalau ketinggalan di rumah ya besok nyusul. Nggak ada ya. Dikirimin aja. Kirim aja ya besok ya. Bapak tunggu aja ya. Kita proses silakan ya. Iya Pak. Ya. Saya tunggu sini. Iya, tunggu aja tunggu. ya tunggu. Daftar 200. Jumlahnya pendaftar 2.111. Ya, telah diambil 1.860, sisanya 200. Rahmat, sejauh ini udah berapa berkas yang diajukan ke sini Pak? Terima kasih. Sampai saat ini berkas yang sudah masuk ke Baintel Kampolri untuk membuat SKCK tersebut sejumlah 2.111 orang atau 2.111 pemohon, dan yang sudah diambil adalah 1.860 orang atau pemohon. Jadi sisa praktis pada hari ini dan tentu akan berlanjut adalah 251 orang. Ini sampai kapan Pak akan dibuka pelayanan? Kami selalu membuka seterusnya. Namun untuk SKCK caleg ini kami diprioritaskan oleh pimpinan untuk membuka terus sampai dengan hari Senin jam 00 sesuai dengan persyaratan dari KPU. Ini Beliau dirut PT Asgarindo Utama. Jadi teman-teman jangan lupa Pak Dedi Gandhi Sukmana, penasihat keuangan dari Asgarindo Utama. Malam ini kami akan melakukan pengiriman pertama ke Papua sebanyak 3.120 kotak untuk keperluan kota Jayapura. Surabaya kami akan mengirim untuk Mojokerto, Jawa Timur, kemudian Solo, Jawa Tengah. Kemudian dari Medan kami akan melakukan pengiriman ke Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, kemudian ke Kota Dumai, itu Provinsi Riau, lalu ke Fak Barat, itu Sumatera Utara, Dairi juga Sumatera Utara, dan Binjai, Sumatera Utara. Kemudian dari Jakarta selanjutnya kami akan mengirim ke Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta sendiri. Jadi mudah-mudahan lancar. Dalam 2 hari ini kami akan mengirim ke 9 provinsi. Mengenai kelanjutan pengadaan dan pengiriman kotak suara ini, kami optimis dalam bulan Februari semuanya akan selesai.
mungkin itu aja, dan Pak Didi sebagai penasihat keuangan mungkin mau menambahkan, silakan Pak. Sebagai penasihat keuangan dan kebetulan juga direktur utama dari PT Argarindo yang membantu sepenuhnya pihak dari PT Surpindo untuk pengadaan kotak suara. Jadi insya Allah segala sesuatunya kita dukung sepenuhnya untuk PT Surpindo. Dari itu kotak suara telah kita sampai bulan Februari 2024 itu telah selesai dan pengirimannya diterima di daerah masing-masing. Sekian. Mungkin saran-saran juga bagaimana cara ngadain duitnya juga kan, tugas penasihat kan. Kan penasihat India Eho Sierra artinya cetakan. Pertama di pabrik plat aluminium. Jadi plat aluminium yang mereka hasilkan itu sudah cutting size. Jadi bukan lagi plat lembaran seperti yang lazim di pasar. Kemudian dies di bengkel, yaitu tekuk apa segala macam. Nah, penyesuaian kedua dies inilah kami memerlukan waktu 3 minggu. Dan sekarang sudah lancar, nggak ada masalah lagi. Dan sejak 3 hari terakhir ini sudah kecepatan penuh. Nanti setelah ini saya bisa kasih angka-angkanya. Itu sesuai dengan jumlah TPS. Satu TPS itu 4 kotak. Kemudian satu TPS itu 300 orang pemilih secara umum begitu. Kalau nggak ada lagi, kita lihat muatnya begitu ya Pak Frans ya. Dan Pak Frans ini dia seluruh Indonesia itu sekarang itu jumlahnya itu 2.194.155. Ini sampai bulan Desember itu berapa persen itu atau jumlah totalnya tadi yang akan dikirim hari ini itu berapa gitu Bang? Sampai 3 hari terakhir ini mungkin sekitar 30.000 ya. Tapi kita optimis dengan kecepatan penuh dalam bulan Februari semua akan terkirim. Dan sekarang ini kami menjalankan 11 bengkel, 3 di Surabaya, 6 di Jakarta, dan